Aduh, Bingung? bentar. Saya agak bingung. Kan untuk skripsi kan kita harus menyelesaikan masalah, tapi saya nggak ketemu masalah apa yang bisa saya selesaikan gitu, Pak. Wow, ini baru pertanyaan keren. Ah, saya simpan dulu ya, Jeremy ya. Ya, Jeremy saya simpan dulu ya. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Wah, itu pertanyaan bagus. Benar deh. Itu maksud saya ya, bingung, tapi apanya yang dibingungin gitu. Nah, ini kan udah tahu nih yang dibingungin. Saya nggak tahu ada masalah apa di situ. Good, tuh bagus. Nanti saya kasih tahu. Ada lagi nggak? Ada eh Pak. aduh, Oh ya, yang Duluan siapa Jer, dulu nih? duluan Jer. lu dulu aja. Daniel. Daniel dulu aja, Pak. Oke. Daniel dulu aja, Pak. Permasalahannya itu Pak, ya kayak tadi Pak yang Bapak bilang apa sampai semester sekarang saya belum nemu Passion ya. yang apa ya bisa dibilang gitu apa yang di bidang apa yang saya sukai, terus juga kalau kata Bapak kan kalau udah mentok kan di SS. Nah, kira-kira mulainya dari mana ya Pak biar bisa nemu itu passionnya di misalnya di SS, terus kayak bisa apa nemu Nah, apa yang kita sukain di situ juga oke, good. masalah gitu. Oke, good. Kayaknya pertanyaan pertama si Jeremy sama Mas Daniel sama ya. Maksudnya mirip lah ya. Ya Pak. Ya, Oke. Pak. Ada lagi nggak Jeremy? Nanti saya mau jabarin nih. Tadi kan mau Saya nanya. saya sebenarnya ada tertarik sama ini, Pak, sama Ah, eh kan kemarin saya nonton YouTube gitu. Terus ada mm, dia pakai Arduino sama pakai cloud buat visual recognition, tapi saya bingung. si IoT. Nah, saya pengen pengen kayak gitu, tapi permasalahannya apaan gitu. Oh gitu. Hmm. Oke, permasalahannya apa gitu ya? Hmm, Siap. Nih, saya mau share ini cara saya. Oke, ini cara saya ya. Jadi ya mungkin juga masih banyak kekurangan gitu. Artinya mungkin orang lain juga berbeda juga. Jadi ini bukan standarnya. Oke, ini bukan standar. Ya, eh kalau saya bingung nih, ya kalau saya bingung saya harus membuat apa, judulnya apa gitu. Yang pertama, yang pertama, saya set dulu di pikiran saya. Oke, eh, setiap langkah, setiap langkah yang sekarang sudah yang akan saya lakukan ke depannya itu saya anggap critical step. Artinya setiap langkah itu penting gitu. Jadi eh, saya mentrik, bikin trik di pikiran saya supaya semangatnya itu jadi double dulu, double, triple, 4 kali lipat ya gitu, lebih lebih dari biasanya saya lakukan. Ya, jadi kalau kalau target saya ada skripsi, jadi setiap langkah menuju itu, setiap harinya itu sangat penting, sangat mempengaruhi saya mau target yang saya mau capai. Kata kuncinya di target. Oke, pastikan kalian punya target, punya tujuan dulu. Misalnya, saya mau lulus skripsinya tepat waktu, itu target ya. Jadi setiap langkah, oke. Okay. Jadi setiap langkah yang kamu lakukan itu kamu jadikan itu penting dan sehingga motivasi kamu 2 atau 3 kali lipat dari itu. Ya, kenapa hal itu penting? Kenapa hal itu penting? Karena saat kamu, oke saya lihat ya. Sebentar ya. eh saya mau buka dulu cara saya men-search sesuatu. Sebentar, saya lagi buka dulu sebentar. Jadi saya share. Still loading.
Ah, Oke, teman-teman nih, saya share sesuatu ya. Kenapa tadi saya bilang motivasi dan saya track pikiran saya, jadi setiap hari itu penting untuk mencapai target. Kata kuncinya dari target tadi. Kamu harus punya target dulu. Target itu bukan judul penelitian. Oke, ya target itu apa yang ingin kamu capai. Ya, ini saya present dulu. Kenapa itu penting? Jadi in case, ini adalah yang saya contohkan, in case target itu adalah skripsi. Gitu. Nah, ini kamu lihat ya. Ini 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 sebenarnya akun saya sih di UGM ya. Nah, kenapa itu penting? Nah, ini setiap yang ada angka-angka di sini nomor satu sampai berapa itu adalah publisher paper. Oke. Sekarang kita mau cari satu publisher. Gitu. Di langganan saya biasanya ini nih. Jeremy, kamu kan kemarin udah kebayang mau bikin apa ya temanya? Bisa kasih tahu nggak satu tentang apa gitu misalnya? Eh ini facial recognition gitu pakai Arduino, oh enggak, Raspberry Pi. Ah, image processing atau pattern recognition. Pattern. Pattern, good. Ntar ya. Kita coba search ya. Kita contohin langsung ya. Pattern recognition. Mana tulisannya? Recognition. Ting. Kita search. Sama, saya juga pakai di sini. Pattern recognition. Jeremy. Ya, Ya, lihat nih Jeremy. Ada 99.600 sekian paper yang kata kuncinya tadi pattern recognition. Artinya apa? Kamu punya, istilahnya kamu punya, eh, misalnya motor kamu rusak gitu ya. Kamu punya satu kontainer bahan, ya, mungkin 5 kontainer kali ya, untuk merapikan atau memperbaiki motor kamu. Tapi karena saking banyaknya, kamu justru malah bingung. Oke? Nah, kenapa kamu bingung? Karena kamu belum tahu gini, apa ya? Kamu belum punya tujuannya, kamu mau bikin apa gitu. Kamu baru punya ini nih, pattern recognition-nya. Tapi ternyata di pattern recognition ada sekian banyak paper. Ambillah ini satu, kita buka. Tuh, ada 99.000 sekian, ya. Itu di IEEE ada sekitar segitu. Ini di Science Direct saya nemu ada 661.921 result tentang pattern recognition, termasuk buku dan paper. Ini efek psikologisnya, Jeremy, yang bahaya. Sebentar. Sebentar ya. ya. Sebentar. Ini efek psikologis yang bahaya. Artinya apa? Begitu kamu tahu kamu punya banyak resource yang bisa kamu download dengan free gitu ya, dan kamu nggak tahu tujuan kamu arahnya mau kemana, fokusnya, itu kamu akan tersesat dan malah jadi nggak punya motivasi. Padahal kamu dilimpahkan dengan banyaknya resource. Ini kan semua bisa di-download nih, download tuh gitu ya. Gitu. Malah kamu akan bingung. Karena kamu belum punya tujuan yang mana kamu mau capai. Tapi kamu udah punya satu keyword yang bisa jadi patokan untuk itu. Yaitu namanya pattern recognition. Benar ya? Tinggal kamu mau arahkan pattern ini kemana arahnya. Oke, misalnya tadi kamu bicara tentang Arduino dengan sensor-sensor gitu ya. Coba deh kita cari pattern recognition about IoT. Sorry, terbalik.
Uh, nah, oke, resultnya berapa? Kelihatan? Iya, kelihatan 3.000, Pak. 3.000. Tadi berapa tadi? Tidak ingat, Pak. 660-an. Ya kan? Ribu. Bener nggak? Iya. Ya. Jadinya kamu udah memperkecil lagi nggak? Memperkecil lagi nggak sih segini? Iya. Oke? Udah mulai kelihatan kan ya. Ini semua paper gitu ya. Sampai ke bawah. Nah, eh, kalau saya menyarankan waktunya juga kamu tentukan. Jadi waktu dari nggak sepanjang zaman itu papernya. Jadi nggak perlu lah kamu tahu paper yang tahun 96 ini. Ngerti ya? Jadi Iya. kamu mungkin kalau saya sih search-nya mungkin 5 tahun lah gitu. Karena sekarang udah Oktober ya 2021 saya masukin. Gitu. Set. Ya sampai sini, sampai ini deh. Nah, sampai 2015 deh. Kelihatan ya berapa nih? 2.900. Benar ya? Iya, Pak. Berarti apa yang kamu tangkap dari sini, dari angka-angka ini terutama? Lebih memperkecil, jadi lebih banyak, lebih tertuju gitu, Pak. Oke, itu satu. Yang kedua itu satu yang tadi kamu benar gitu. Yang kedua adalah ternyata dalam berapa tahun ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 tahun IoT based paper recognition ini itu udah apa tadi? Sudah hampir 80% resultnya ada di 7 tahun ini. Itu sama kalau tadi kayak saya centang semuanya, itu kan tadi cuma 3.300 ya. Ya, 3.300-an. Nah, ternyata kalau saya centang hanya 7 aja, itu udah menghasilkan hampir 3.000-nya gitu. Jadi hampir udah 80% ke atas. Jadi ya kenapa? Oh, berarti IoT based pattern recognition ini itu udah mulai populer di 7 tahun terakhir gitu misalnya. Ngerti ya? Jadi saya nggak perlu lagi belajar. Jadi saya nggak perlu lagi nyari paper yang tahun 2003. Ngerti nggak? Hmm. Atau tahun 97 gitu misalnya. Ya kan? Nah, misalnya kamu udah melakukan ini, terus kamu search di Google, misalnya gitu. Misalnya search di Google, misalnya IoT base, gitu. Kamu search di sini. Oh, di sini. Dan misalnya ada banyak nih, bila ini. Wah, misalnya ada banyak nih, contoh-contohnya. Bla, 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 bla. Nah, kamu kan nggak mungkin ngambil yang ini. Hmm. Kelihatan nggak? Ya kan? Kelihatan, Pak. Iya. Iya, kamu nggak jangan ngambil yang 96 ini kan, bener nggak? 2002, jadi kan? Betul. Bener ya? Tapi karena tadi kamu belum punya strategi atau teknik atau target gitu ya, kamu akan download semua ini, ngerti nggak? Oh ini penting, oh ini bagus, ini di download semua, padahal tahunnya kadang udah jadul, Hmm. ngerti nggak? Gitu. Jadi ini apa ya, membantu kamu supaya tetap fokus selain fokus di keyword ini, ya kamu juga menjaga psikologis kamu supaya nggak bingung, nggak bias dia. Karena banyaknya resource gitu ya, karena banyaknya paper, jurnal atau buku yang ada di dunia ini gitu ya. Itu diawali dari suatu passion tadi saya bilang. Terus kamu tentukan target ya. Tentukan target saya mau skripsinya selesai di 3 bulan sebelum saya wisuda gitu misalnya atau apalah gitu ya. Nah, itu tentukan target aja dulu. Itu kadang nggak masuk akal, nggak nyambung gitu ya. Tapi nanti dalam tanda kutip ada campur tangan Tuhan gitu. Dimana nanti pikiran kamu akan tertuju ke sana, tiba-tiba ada ide gitu. Tapi kalau kamu nggak punya tujuan, saya bingung Pak mau apa, bingungnya apa? Nggak tahu Pak bingungnya kenapa. Selesai sudah. Kebayang nggak nih? Teman-teman yang lain juga ngerti nggak apa yang saya sampaikan?
Ayo, Oke, Pak. ngerti ya. Gitu. Jadi hal yang simpel, saya buat target, saya trik pikiran saya supaya everyday itu adalah untuk mencapai target. At least, at least satu hari saya hanya misalnya hanya apa namanya, mendownload aja. Nah, saya giniin, terus saya uh, download 5 artikel gitu misalnya. At least kayak gitu ya. Tapi di mind saya, di pikiran saya itu saya trik. Ini penting banget gitu. Jadi setiap langkah yang saya pakai untuk mencapai target itu saya bilang kritikal. Kritikal tuh penting banget. Misalnya kalau nggak makan mati gitu misalnya kan ya. Ya itu saking pentingnya berarti kita harus makan kayak gitu. Contohnya. Jadi gitu. Oh ini penting. Makanya saya harus download. Besok saya harus ngapain lagi ya? Udah mulai berpikir. Oke, IoT based pattern recognition. Kalau tadi pattern recognition udah 600 ribuan. Berarti ada banyak bidangnya nih di pattern recognition. Ya kan ya? Misalnya IoT based pattern recognition, misalnya buat apa ya? Buat apa ya IoT-nya? Misalnya for apa ya? For cultural gitu ya. Cultural or cultural object. Ada 160 result. Jadi ini untuk cultural object misalnya kayak batik mungkin gitu. Ngerti nggak? Ya kayak apa ya? Keris misalnya misalnya kayak gitu. Ya, dia udah mengerucut lagi ke hanya 160. Oke. Jadi tadi Ya. pertama kita lariin ke sini dulu, ke pattern dulu. Oh, itu masih ada 600 ribuan. Oh, kita maunya apa? Kita pelajari. Kita baca dulu. Oh, pattern recognition ternyata banyak ya, besar gitu ya. Saya sukanya yang berbasis IoT. Cari yang IoT dapat 2000 sekian. Oke. Oh, ternyata itu bisa dipakai untuk cultural, bisa dipakai untuk deteksi apa plat nomor mobil misalnya kayak gitu. IoT based bisa untuk mendeteksi bentuk misalnya. Ah, saya sukanya cultural. Saya tulis di sini cultural. Misalnya kayak gitu. Itu 160. Ingat ya, ini belum saya klik loh. Ya, coba kalau saya klik lebih dikit lagi. 126. Tuh, udah lebih mengerucut lagi. Jadi kan lebih mudah kamu search-nya di tema ini. Ngerti nggak? Nanti Pak. Ngerti. Oke, kembali lagi ke sini. Tapi, ada tapinya. Kamu kan dapat, terus nanti dikumpulin ke sini. Kamu dulu. Anggaplah ini adalah hasil kumpulan kamu. Misalnya gini. Ini adalah hasil kumpulan kamu. Ya, ini misalnya dikumpulkan di sini. Pertanyaan berikutnya adalah, emangnya dibaca? Ayo Yeremi. Kita share ya Yeremi ya. Jadi nggak menjudge kamu ya. Kira-kira nih kamu dapat 100 paper udah taruh di sini. Ini ada 80 dokumen nih di bawah kalian. Kelihatannya kecil ya. Dapat Hmm. gitu misalnya. Dibaca nggak? Tidak Pak. Nggak kan ya? Ayo jujur Hmm. nggak kan ya? Hah, nggak dibaca. Oke. Karena apa? Itu kan kamu cuma download-download doang kan ya? Ya. Kamu nggak tahu itu aplikasi kah? Itu teori kah? Itu sifatnya mengkomparasikan metode kah? Gitu. Kamu nggak tahu itu. Jadi kamu malas bacanya. Betul. Kalau malas baca, nggak tahu apa isinya, bener nggak? Gitu. Betul. Nah, jadi kan kamu sekarang tahu, kamu tuh lagi pengen tahu tentang IoT based prediction pattern recognition. So, kamu bisa filter lagi. Dari sini, saya hanya mau yang sifatnya itu review. Oke? Yang sifatnya itu review. Gimana kalau kita buat gini, misalnya kalau jadi kan saya hubungannya dengan Peloton ya. Gimana kalau
Sorry. Kita search lagi dari apa yang kamu dapatkan tadi, kita search. Kita cari paper yang sifatnya itu review. Kayak gini nih. A review of truck platooning. Jadi kalau kamu a review of IoT based recognition gitu. Ya. Ya. Pattern recognition. A review of, a study of. Nah, ini a review ya. Kalau kita lihat. Study. Semua berhubungan dengan study. Pokoknya a review, a study, a survey of, ya, state of the art of, tadi kamu kan pattern recognition gitu kata kuncinya. Jadi kamu meminggirkan paper-paper yang sifatnya aplikatif. Aplikatif itu kayak gini. Misalnya ini hubungannya ke kalau saya kan ke Platon. Misalnya gini. Misalnya itu yang nih, ini nih. Nih, fuel optimization centralized coordination based on the shortest path. Itu udah aplikatif gitu ya, udah ada aplikasinya, udah ada metodenya, udah ada caranya. Itu nggak saya baca dulu ya. Itu nanti itu akan memperkuat dari bacaan kita tentang yang tadi, tentang review, survei, a study of, kemudian tadi di state of the art dari tema apa yang kamu angkat itu dulu. Jadi ini jangan dibaca dulu. Nanti kumpulin boleh tapi jangan dibaca. Tandain lah dia pakai hijau, hijau, hijau atau apa. Atau bintang misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Tandain. Seperti itu. Tuh. Ya. Nah, udah ditandai, udah kerucut lagi, kamu udah yang hanya yang review, udah bagian yang review aja. Baru deh terakhirnya, bukan terakhir sih. Pertama, yaitu membaca. Apa yang dibaca itu akan saya jelaskan next. Oke, membaca apa aja yang dibaca. Udah gak usah next deh, kita coba aja deh. Kita ambil. Oh sorry, mana tadi ya? Saya ambil acak. Aduh, ini bukan paper. Saya maunya nyari paper aja. Oke. Nah, ini Jeremy atau teman-teman yang lain deh. Ngantuk gak sih ngeliat kayak gini? Untuk Pak. Ada nggak semangat? Ini bagus gitu misalnya. Tidak. Ngantuk, Pak. Iya. Tidak mungkin. Sama, saya juga ngantuk. Ya. Karena ini penting tadi saya trick di mind saya. This is important. Kalau saya nggak ngelewatin ini, saya nggak bisa ngelewatin ini, ya saya nggak bakal dapat judul. So this is important. Jadi gimana? Yang saya baca adalah ini abstraknya. Di abstrak itu biasanya ada apa problemnya. Oke. Menjelaskan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah tersebut dan hasilnya apa. Oke, contohnya gini, ini hasilnya apa nih? Experiment of platooning of 3-4-way has shown the effectiveness, nih hasil. Oke, kemudian saya harus nyari dulu nih mana problemnya. The objective of the truck atau energy saving enhance, untuk tujuannya tuh untuk meningkatkan kapasitas platuningnya ya. Energy saving untuk kapasitas platuningnya. It's a problem. Oke, gimana caranya dia
membuat kendaraan bergerak secara peloton itu beriringan gitu dengan tujuan mengoptimasi energi saving penggunaan bensin mungkin atau baterai mungkin ya gitu energi saving. This a problem. Ternyata eksperimennya menentukan bahwa itu ada effectiveness. Lah, ada masalah, ada hasil, berarti ada metodenya. Nah, dengan cara apa metodenya? Misalnya dengan sensing, pakai computer vision, radar, lidar. Radar, lidar itu beda ya. Laser scanner, localization, bla 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 bla. Ngerti ya? Kayak gitu. Oh, ternyata ada problem. Ada gimana cara dia melakukan itu? Kemudian ada hasil eksperimennya. Tuh, ini dirangkum, dicatat. Catat. Oke. Gimana cara kamu nyatat, kamu pikirkan aja. Ya, misalnya gini. Kalau saya sih, ini saya bikin jadi satu paragraf sendiri yang merangkum itu semua. Oke, masalah di paper yang uh, Sadayuki Sugawa ini berhubungan dengan gini 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 gini. Saya ketik kan supaya saya nggak ngantuk. Kan tadi ngantuk kan bilangnya kan ya. Itu. Saya ketik problem, metode sama result. Saya ketik gitu. Ya, saya nggak baca dulu yang ininya. Saya nggak baca dulu yang ini. Saya nggak baca dulu. Oh, saya cuma lihat gambarnya aja gitu misalnya ya. Atau sekilas gitu. Oke, oh buat gini. Oh ini, oh ini. Ini hasilnya. Terus ke bawah terus. Saya nggak baca. Saya hanya ngeliat sekilas. Oh ini hasilnya kayak gini. Saya nggak ngerti juga hasilnya apaan gitu. Oh hasilnya bentuknya kayak gini. Cuma itu aja. Lanjut ke bawah terus. Oke, ini ada bagian conclusion. Ya, di conclusion saya baca konklusinya apa. Terus si penulis ini nanti ngasih saran apa yang perlu diperbaiki. Oke, sebentar ya ada nggak nih? Oke, saya mau nyari dulu ya. Aha. Nah, di paper ini nggak ada saran ke depannya. Jadi dia udah buat riset, dia udah penelitian, tapi dia udah sampai konklusi, udah sampai kesimpulan akhir, hasilnya improvement gitu ya. Tapi dia tidak memberikan saran ke depannya risetnya akan seperti apa. Oke. Tapi di paper lain yang ada hubungannya dengan ini, mungkin dia memberikan saran ya, apa yang perlu dilakukan di masa depan. Nah, sarannya itulah jadi kesempatan kalian untuk membuat topik riset. Saran yang diberikan suatu paper ini. Ngerti ya? That's a problem in the future. Ngerti ya? Jadi dia punya problem yang dia belum selesaikan, sehingga dia memberikan saran gitu. Dia memberikan saran di sini gitu. Misalnya ya, ini di sini nggak ada. Dia memberikan saran apa yang harus diperbaiki di masa depan. Ketik lagi, diketik lagi di Word atau di coret-coretan. Oh, ternyata si Sadayuki Sukagawa tadi ya, itu dia kasih saran ini. Catat aja dulu, beralih ke paper yang lain. Otaki Kesuke, bla 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 bla. Sama caranya, lakukan yang tadi sambil ya ke bawah terus, lihat conclusionnya, bla bla bla, cari. Ini dia nih, ini sarannya. This study opens a new door of mathematical model that support cooperating heterogeneous vehicle with travel cost discontinue. Nah, ini saran. Studi ini membuka suatu paradigma baru ya dalam proses matematika. Bagaimana membuat model matematika yang nantinya bisa mensupport pelatun yang sifatnya heterogen gitu ya. Sehingga meminimalkan travel cost-nya yang bisa dihitung. Ini adalah problem untuk next future study-nya. Inilah problem yang bisa kamu jadikan judul. In case ini punya saya.
Artinya ini tema saya gitu kan ya. Kalau temanya si Jeremy tadi tentang pattern recognition. Ini saya catat gitu. Kebayang? Gitu. Coba deh saya buka punya saya lupa naruhnya sih sebenarnya ada kayak oke, nggak ada teratur review. Saya lupa naruhnya. Saya punya file Excel-nya gitu ya untuk ngerangkum ini, dirangkum sama saya. Isinya problemnya apa, metodenya apa, resultnya apa, conclusionnya apa, sama sarannya ngapain gitu. Ya, gimana? Kebayang? Itu menjawab 2 pertanyaan tadi loh sebenarnya. Supaya nggak bingung kan ya. Pak. Oh, kebayang. Tadi sama siapa saya lupa. Daniel. Sama siapa? Oh, Daniel. Daniel terjawab nggak sih Daniel? Daniel. Pak. Jawab ya. Nah, ada satu lagi saya kasih tahu lagi nih. Ya, teknik saya lagi. Ya. Tapi kalau saya udah berikan tekniknya, please kalian harus bereksperimen. Kamu harus bereksperimen dengan punya kamu sendiri. Karena kalau ini tidak kamu lakukan, itu ya kamu it's a dreamer gitu. Kamu cuma mimpi doang, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, ini saya kasih tahu lagi caranya. Teknik yang saya pakai. Tadi kita udah ngomongin tentang ini nih. Misalnya saya ambil ini deh. Sadayuki Sugawa. Oke. Ya. Oh, berarti beliau ini risetnya tentang ini gitu misalnya. Ya. Berarti kan kalau beliau ini risetnya tentang ini, dia bakal ngambil banyak banget referensi nih, yang ini nih, referensi pasti yang berhubungannya dengan hal yang sama. Dalam tanda kutip gini, siapa sih yang paper-paper apa saja sih yang mempengaruhi beliau ini sehingga dia bisa bikin judulnya ini. Oke, berarti kan ada orang-orangnya. Ya, ada orang-orang yang menginspirasi di mana si Sadayuki juga belajar bahwa dari orang-orang tersebut dia menemukan suatu problem sehingga dia memperbaiki problem itu. Ya, gitu. Nah, biasanya saya tekniknya gini. Saya mencari berdasarkan authors. Saya copy. Terus saya masuk ke sini. Semantic Scholar. Semantic Scholar. Saya klik sini, set. Nah, ini ada. Misalnya gitu ya, misalnya. Dia udah bikin beberapa paper, bla 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 gitu. Ya. Terus misalnya saya ambil satu misalnya apa. Ini deh, ini kan semua beliaunya pasti tentang automated vehicle control, platooning, bla 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 bla. Ini contoh, saya ambil satu aja. Saya ambil contoh satu paper. Saya klik papernya. Oke. Oh, ini nggak ada. Oh, ini sebentar. Ini nggak ada fitur yang ingin saya cari. Sebentar. Nah, saya ngelihat fitur ini nih. Influence. Lihat. Oke. Ternyata beliau ini, dia banyak belajar dari si Kato. Ya. S. Kato. Naohisa Hashimoto. Tuh, tentang paper-paper ini. Jadi artinya apa? Beliau ini juga belajar dari orang lain gitu. Dia belajar dari orang lain yang berkait. Dia juga belajar dari dirinya sendiri tuh. Ya kan? Jadi mungkin paper sebelumnya yang sudah selesai dia kerjakan gitu. Nah, kemudian beliau ini akan mempengaruhi penelitian orang yang lain, misalnya K. Johansson, bla bla bla, bla bla bla. Kenapa ini penting? Ya, berarti berarti misalnya ini K. Johansson ini berarti dia pernah membaca papernya Sugawa. Nah, berarti ini berhubungan dengan
track platoon. Ini ada nih. Tuh, automatic track platoon with energy ITS. Oh, berarti ini aja deh. Kita klik. Tuh. Berarti berikutnya, selain Sugawa, kita bisa nyari punyanya Johansson. Baik ya. Selain Sugawa tadi, selain nyari paper-paper Sugawa, kita bisa nyari paper Johansson tadi untuk kasus saya. Jadi, kita bisa kerucutkan lagi dari problem itu, kita bisa search berdasarkan authors dan keterkaitan antara authors yang satu dan authors yang lain. Gitu. Kebayang nggak? Bayang Pak. Ya, itu triknya yang saya kasih ke kalian. Gitu. Sebenarnya saya hari ini mau ngajarin ini sebetulnya. Force viewer, publish or perish, sama Mendeley. Ya, ternyata masih satu step di berikutnya itu. Ya, jadi itu bukan yang kalian butuhkan. Jadi saya nggak menjelaskan itu dulu. Tadi Daniel, gimana Daniel? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau Jeremy juga boleh. Belum ada lagi, Pak. Belum ada lagi. Saya stop sharing dulu. Gitu. Yang lain gimana? Oh, hari ini cuma 17 loh yang on. Nggak ada. Nah, kan nih apa ya? Sebelum kita masuk ke kelas ini gitu ya. Tadi saya udah buat di WA grup kalian tadi. Oke, kita banyak diskusi ya tentang masalah yang mungkin kalian hadapi bla 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 gitu ya. Ternyata mempengaruhi jumlah mahasiswa yang hadir di kelas kita hari ini. Oke. Pengalaman saya nih. Semakin nanti maju ke depan makin sulit, makin bingung karena kalian gak ikutin prosesnya. Ini makin berkurang drastis. Itulah simulasi di tahap akhir kuliah kalian. Jadi mungkin kalian sekarang ada 24 gitu ya. Jangan-jangan nanti yang lulus hanya 2 tepat waktu. Oke, karena apa? Makin lama makin terseleksi dia. Wah, nggak survive. Ini nggak survive. Ini hilang. Ini nggak tahu kemana. Ini bekerja. Ini nggak tahu memulainya dari mana. Hanya survive yang bisa lancar. Saya berharap sih semuanya survive. 20 berapa ya? 24 atau 25 ya? Gitu. Ya. Itu. Karena mungkin dia takut ketemu pembimbingnya. Ini karena kadang konyol. Misalnya gini, konyol tuh gini. Masa sih ada orang yang takut ketemu pembimbing gitu. Ya, tapi pada kenyataannya kalau kalian nggak tahu apa yang kamu mau diomongkan, terus ketemu pembimbing takut kalian ngumpet jangan-jangan. Itu realnya kayak gitu. Takut ditanyain. Gitu. Jeremia, kamu udah punya pembimbing belum? Saya, Pak. Jeremy. Oh, si Jeremy. Belum, Pak. Oh, kamu semester berapa sih? 7. Sama ya Skripsi. berarti ya? Iya. Oh. Saya kan nggak tahu ya di kampus itu gimana mekanismenya untuk nyari pembimbing. Apakah ditunjuk? Apakah kalian nyari sendiri? Udah tahu belum? Apakah Kayaknya ditunjuk, Pak. Wah, kalau ditunjuk, iya, apa ya? Kalian harus punya apa yang mau kalian berikan sih. Saran dari saya sih. Jangan Iya. sampai nanti, jangan sampai beliaunya yang ngasih jalan. Misalnya saya pembimbingnya, udah kamu ngerjain aja tentang V2V pada kendaraan otonom gitu. Jangan-jangan malah membuat kamu nggak lulus nanti. Karena sulitnya gitu kan ya. Iya. Itu. Ayo teman-teman yang lain. Ada lagi nggak? Yang lain nih Brigita. Saya belum tahu nih suara Brigita, Giffard,
Mana lagi? Ada berapa? Ada 17 ya. Mas Aldrin, mungkin Vini. Ayo. Ya, hadir. Tapi nggak bisa itu ya, ngobrol atau mengeluarkan suaranya, unek-uneknya, kayak gitu. Pak, maaf, Ah, keberisikan. keberisikan. Ya Saya udah. di tante Ah, saya depannya angkringan, jadi ada live musiknya. Maaf Pak. oke. Ya, diketik aja kalau gitu. Saya kasih waktu ngetik misalnya. Sambil saya nanya yang lain. Ayo yang lain. Ayo biar saya ke trigger nih. Jadi mungkin ide-ide lain muncul begitu ditanya gitu. Karena mungkin saya lupa gitu. Iya, 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 iya. Mana? Vini, Angelica, Vini, Janti, Angelica, Yowangki. Gak ada nih. Berarti kita Simon tutup dong. Pak biasanya Oh, banyak nanya Pak. tuh saya main ditantang tuh. Ya Pak. Ditantangin tuh sama Jeremy. Suruh nanya. Eh, Kamu dijebak. Ini namanya link list ya kalau di struktur data ya. Menunjuk ke yang lain gitu. Ayo, ada yang mau tanya Tugas nggak? besok jadi dipresentasiin Pak. Hah? Terus yang mana Pak? At least kamu punya something yang bisa diceritain kan ya, gitu ya. Kalau kamu punya sekarang, boleh diceritain sekarang. Itu bukan tugas strict. Nanti kalau nggak ngumpulin itu nggak dapat nilai. Nggak ya. Ini kan kita sudah semester 7, jadinya nggak pakai kayak cara SMP gitulah. Nggak pakai cara SMP, SMA yang kalau nggak ngerjain, nggak dapat nilai. Ya, biasanya biasanya kalau saya yang nggak disuruh ngerjain, tapi dia ngerjain, itu yang saya pengen. Kalau saya sih. Nggak disuruh ngerjain, tahu-tahu dia nanyanya tentang ini, udah ada hasilnya ini. Wow. Tuh. Ayo semen. Wah, nggak ada pertanyaan kah? Nah, ini pertanyaan Brigita. Kalau data mining arahnya kemana? Data mining. Tuh ada pertanyaan ya. Langsung aja lah kita cari di sinilah. Data mining maunya apa? Data mining. $325.000 bla 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 bla. Oke, kita lihat data mining untuk wireless communication mechanism. Itu hubungannya ke jaringan. Alarm analysis for communication network. Bisa masuk ke jaringan. For decision support system. Data mining buat decision support system ada. DSL, ini buat komunikasi data. Oke, jaringan lagi. Wait. Predicting, buat prediction. Pakai data mining. Bisa. Fuzzy logic dengan data mining plus machine learning. Bisa. Internet of Things and data mining. Bisa. In manufacturing. Bisa. Ini prediction tadi udah. Oh, prediksi time series. Untuk prediksi berdasarkan waktu, ada satuan waktunya gitu ya, time series. Ya, jadi ada sekumpulan waktu. Misalnya kita mau kita mau prediksi 2 tahun lagi mau bikin apa gitu, mau membuat strategi apa 2 tahun lagi berdasarkan data 2 tahun yang lalu, time series.
Gitu, bisa juga. Macro level processing planning, ini belum begitu jelas. Resource allocator, electric multiple train, ini untuk train ya, untuk energy consumption buat kereta api kayaknya nih. Tuh, bisa juga. Wow. Ini untuk nurse practitioner clinical education. Bisa juga. Kembali ke yang tadi. Data miningnya mau diarahin kemana? Ada 74.000 jika mau decision support system. Bla bla bla. Semua tentang decision support system and data mining. Ini dengan data mining. Oke, kita cek lagi. Misalnya, saya asal-asal nih, bener ya? Saya asal-asal ya. Enggak. Ada. Tuh, buat expert system atau sistem pakar. Data mining, expert system. Data mining, expert fuzzy expert system. Data mining, lanjut lagi. Misalnya, games. Ada. Data mining for games. 5.000. Sport data mining. Ini bukan games yang kita pakai, tapi arahnya ke sportnya. Tuh, kayak gitu. Ada. Oke. Pak, disuruh share screen, Pak. Oh, seriously. Wah, saya lupa deh jadinya. Kenapa baru bilang? Waduh. Sorry ya. Saya appreciate. Soalnya tadi lagi ngeliat ke sana gitu. Saya pikir lagi share. Mana tadi ya? Lupa deh. Tuh, lanjut ya. Udah ya? Udah ya? Udah belum sih? Hai guys. Udah, Pak. Oke, good. Ini data mining buat games. Game teori. Mining tracks of competitive video games. Bisa juga. Tuh. Oke, ini dari apa tadi websitenya? Science Direct. Sekarang kita lihat dari IEEE. Ini punyanya orang ilmu komputer nih. Ini for games di IEEE. Tuh, mining player in games ada. Data mining competition, current prediction, survival analysis using game log data. Nah, itu ada juga. Tuh, kita lanjutin lagi. Maunya data mining apa misalnya? Optimization problem. Ada nggak ya? Nih, traveling salesman problem on big data mining. Gitu. Ya, ada juga. New data model for spatio-temporal data mining. Itu nggak terkait langsung ya dengan optimization problem. Itu. Feature selection, ya ini optimization problem. Data stream mining ada juga. Tuh, jadi itu contoh-contohnya. Ada banyak sekali. Oke. Tuh contoh-contohnya ya Brigita ya. Terus nanti kembali lagi ke proses yang tadi sudah kita omongin tadi. Gitu. Ya, yang tidak bisa saya kasih tips dan triknya adalah kalian mau baca apa enggak gitu. Jadi itu trik yang hanya bisa kalian bisa berjalan efektif jika dan hanya jika kalian mau baca, mau menulis gitu. Ya, tapi kalau itu udah tahu triknya terus nggak dilakukan apapun,
Iya, akan gitu terus. Oke. Jadi minggu depan kita ketemu lagi, itu akan sama kayak hari ini. Ya, akan sama kayak hari ini gitu. Belum ada progres apapun. Oke. Gitu dari saya. Apalagi beri kita, ayo ketik aja kalau kamu ada yang mau ditanyain lagi. Itu data mining udah ada. Health ya. Sudah Udah cukup, Pak. cukup ya. Sudah. Jadi banyak banget. Oke. eh, Kamu kan nggak punya di kampus kan nggak ada akses ke ini nih kayak IEEE atau si Science Direct. Nah, sekarang kita buka deh lib-nya Ukrida ya. Library-nya. Kita lihat di library, kita bisa punya akses kemana aja. Oh, lambat. Sabar ya. Oke, di kampusnya. Sekarang kita mau lihat search book artikel bla bla. Cari dulu deh data mining. Ini udah ada bukunya data mining bla 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 bla. Ini artikelnya. Ini ada skripsi ini apa nih? Skripsi Intrusion Detection System IDS buat jaringan data mining. Ini bisa kamu baca. Intrusion Detection System bla 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 bla. Sama ya dia. Tuh, udah ada yang bikin kakak kelas kalian mungkin ya. Tahun 2016. Ini tuh bisa kalian baca, cari di situ. Itu satu. Itu satu berarti di dalam library itu sendiri udah ada paper atau bacaan yang bisa kita baca. Kemudian kedua lihat. Tuh, di kampus berlangganan ProQuest dan EBSCO. Ini ProQuest, EBSCO dan Garuda. Nah, ProQuest dan EBSCO itu internasional ya. Dan kalau Garuda ini nasional. Jadi kayak kumpulan paper-paper yang bahasa Indonesia. Biasanya teman-teman yang skripsi gitu, yang hasil skripsi, hasil tesis, itu yang berbahasa Indonesia ini dia ditaruh di sini. Sekarang tinggal minta ke library untuk username dan passwordnya. Atau dosen kalian, atau uh, kaprodi mungkin ya, yang punya akses ke EBSCO host ini. Ya, ini ada username passwordnya. Nah, isinya kayak apa? Nah, saya juga udah ada di sini sih EBSCO host. Nih, ini saya juga pakai sih EBSCO, tapi alternatif lah gitu. Biasa saya pakai yang ini, yang research database. Ini sama tampilannya nanti kalau kalian punya akses. Ya, sama. Kalian berhak juga sih. ABC, udah semuanya aja lah gitu. Select all, continue. Tuh, sama. Data mining in healthcare, misalnya gitu. Search. Oke, maka bisa di-download. Tuh. Oh, ada full PDF-nya. Tuh. Ya, healthcare. Tuh, ini ada full PDF bisa di-download. Text mining. Itu contohnya. Kayak gini sama kayak tadi sebenarnya. Tuh, kalau kita pakai ini EBSCO. Sekarang pakai ProQuest. Sekalian nih, saya buka aja deh semuanya. ProQuest ada juga nih. Hah. Jadi contohnya ya isinya kayak apa gitu. Nanti kamu harus koordinasi mungkin dengan kaprodinya atau library untuk itu. Cari yang sama. Data mining for healthcare. Misalnya gitu. Health. Gimana tulisannya? Oh, ini dia.
lambat. Ada koran, ada apa nih? Ini apa bentuknya ya? Nah, saya juga nggak tahu nih bentuknya apaan nih. SPSS. Oh, ini lebih berantakan lagi. Maksudnya dia bukan hanya paper yang bisa di-download. Tapi saya nggak tahu. Bisa, oh, ini ada yang di-download, bisa nih. Full text, full text. Full text, tapi nggak bisa di-download ya. Atau bisa, I don't know. Gitu. Tuh, full text bisa di-download juga. Itu untuk data mining. Tadi kita ada pattern recognition juga halnya sama seperti itu. Mungkin IoT dipadukan dengan, oh iya langsung deh IoT based data mining. Kita lihat aja langsung di sini. Nose. Tuh, data mining bukan data mining ya. Data mining dengan IoT. IoT based data mining buat traffic. Tuh. Data mining surveinya nih Internet of Things data mining tapi survei. Jadi artinya ini paper teori. Ya, seperti tadi saya bilang a survey, a study, a review, a state of the art gitu tulisannya. Kalau depannya kayak gitu-gitu, itu berarti teori. Tuh, ada juga. Itu ya Brigita dan teman-teman yang lain. Itu dari saya ya. Jika kalian sudah mencoba, kalian download segala macamnya nanti, kumpulkan pada satu folder, baru nanti jika kalian request ada permintaan, dan jika sudah kalian mencoba mengumpulkan paper, ya, terus kalian request, Pak, gimana cara mengatur paper itu, baru saya mau ajarin ini nih, Mendeley. Oke, sama Force Viewer. Ini jadi nggak jadi saya kasih dulu. Ya, jika dan hanya jika kalian udah ada beberapa paper, belasan lah gitu, tentang apa yang kalian mau capai, mau tuju, terus kalian bingung gimana cara bacanya, bagaimana memanagenya, baru nanti kita belajar itu. Ya, nah sekarang ini kan prosesnya kalian masih pada banyak bingung. Ya, saya berharap sih bingungnya hanya minggu kemarin dan minggu ini. Di minggu depan itu kalian sudah mulai punya tema. Oke, gitu ya. Tapi kalau belum juga, ya saya nggak bisa apa-apa. Maksudnya, ya nggak apa-apa gitu. Itu tanggung jawab pribadi kalian gitu. Ya, gitu. Tapi bagi yang sudah ada judul atau topik atau tema dan kalian mencoba, ya kita bisa fokusin banget gitu. Dengan arahan saya, kalian bisa mengoptimalkan judulnya. Kita bisa bikin abstrak, kita bisa bikin draft bab 1 nanti. Karena minggu depan saya akan mungkin masuk ke bab satunya. Jadi bagaimana tentang latar belakang masalah. Oke, latar belakang masalah. Jadi pastikan kalian punya topik. Nggak punya topik nggak apa-apa lah. Jadi cerita gitu. Bentuknya bukan judul gitu ya, tapi suatu cerita. Pak, saya kira-kira saya punya problemnya kayak gini. Nah, at least kamu punya problem. Jadi gimana cara membuat problem itu dalam uraian di bab 1. Oke. Nah, ini udah masuk ke tahap yang menentukan. Jadi artinya gini, kalau kalian nggak ngikutin, kalian makin abstrak jadinya nanti, makin bingung mau mulai dari mana. Dan karena udah ketinggalan, ya. Saya nggak nakut-nakutin ya, tapi memang gitu. Tapi kalau kalian ngikutin, makin tertarik, makin tertarik, makin tertarik, karena itu akan membantu kalian menyelesaikan skripsi. Oke, itu Jeremy kenapa tadi mau nanya? Enggak, Pak. Yang lain, wah, Steven nih baru join.
Apa tuh NFC? Waduh, nggak tahu saya apa itu NFC singkatan. Nggak tahu saya NFC itu apa panjangannya gitu. Tadi yang nanya siapa sih? Steven ya. Oh, Yoangki. NFC Pak yang biasa buat ngecek flash. Ngecek apa? Kalau buat ngecek ini Pak, apa kayak flash yang biasanya ada di HP. Nah, Near itu field. saya nggak. Oh iya, money tapping. Nah itu, seriously, nggak semua bidang saya tahu ya, Yoangki ya. Itu jadi jujur itu saya belum tahu. Itu belum pernah ngeriset itu juga gitu. Ya, jadi itu yang harus something yang harus kalian pikirkan tuh kalau karena nanti juga kalian dapat pembimbing, belum tentu pembimbingnya tahu apa yang kalian kerjakan. Gitu. Tapi tadi saya udah kasih tahu caranya biar kamu nggak bingung. Tadi udah saya jelaskan kalau langsung aja buka tadi IEEE atau Science Direct atau Scopus atau EBSCO atau ProQuest ya, cari keyword yang tadi kamu mau. Misalnya NFC tadi. Lakukan cara yang sama. Gitu. Nanti kamu akan tahu. Nah, nanti kita akan bikin ini. Nanti kita akan bikin ini. Oke. Nanti kita mau bikin ini, peta ini nih. Ya, kita mau bikin peta ini nih. Ya kan kemarin kalian udah lihat kan gitu. Nah, baru kita bisa tahu, oh tadi misalnya data mining. Data mining berkaitan dengan healthcare, data mining berkaitan dengan traffic, berkaitan dengan apa-apa. Ya udah tinggal nyari judulnya, data mining for healthcare. Terus cari paper yang tentang healthcare. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, kelasnya saya tutup untuk minggu ini. Nggak ada ya? Oke. Belum, Pak. Oh, oke, nggak ada ya berarti ya. Oke, kalau gitu kelasnya saya tutup. Please kalian coba berproses dari hari ini dan semoga minggu depan itu kalian udah tahu apa yang mau kalian buat untuk kalian sendiri ya, untuk supaya kalian cepat lulus juga gitu loh. Sorry. Ya. Dan kalau kalian bingung atau mau tanya boleh WA atau pakai komen di UVC-nya gitu. Ya, sekian dari saya. Saya tutup kelas hari ini. Selamat siang. Saya stop. Ya, Baik, Pak. terima kasih.